Ini gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tetap saja Rasulullah dakwah. Sampai Nabi Muhammad itu kalau kelihatan dari jauh oleh orang-orang kafir Quraisy, setiap ada wahyu mau disampaikan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, tuh dia tuh yatimnya Abdul Muthalib, tuh dia tuh anaknya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ini suaminya Halimah Sa'diyah. Karena Rasulullah dalam asuhan Siti Halimah Sa'diyah 4 tahun, maka jadi bahan ejekan orang-orang Quraisy. Itu tuh anaknya Abu Kabsyah itu. Maksudnya orang kampung, anaknya orang kampung itu. Itu yatimnya Abdul Muthalib itu. Datang mau ngapain lagi itu? Ngajak bicara langit. Dapat apa lagi dari langit? Begitu orang-orang kafir Quraisy. Setiap Rasulullah akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya itu adalah wahyu-wahyu tersebut di awal-awal dakwah isinya tentang mengajak kepada penyembahan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mencela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka marah lagi, datang lagi kepada Abu Thalib sampai mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, biarin sudah. Kalau kamu nggak mau menghalangi keponakanmu, kalau ada peperangan di antara kita, biarin saja. Karena sudah 2 kali kami datang kepada kamu. Ini yang terakhir sudah. Kalau kamu nggak bisa nasihatin keponakan kamu, perang-perang sudah. Artinya kalau Rasulullah diganggu, Rasulullah sama-sama orang Quraisy dari Bani Hashim. Maka orang-orang dari Bani Hashim pasti akan membela Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau seandainya ada perang, ada peperangan di antara kita, biarin saja. Kan saya sudah bilang sama kamu, hentikan dakwahnya keponakan kamu ini. Akhirnya Abu Thalib manggil keponakannya. Panggil keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, innal qauma ja'uni faqalu li kadza. Itu orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya datang kepadaku. Mereka mengatakan kepada aku begini, intinya hentikan dakwahmu. Fa'abiqu ala nafsik wala tuhammilni minal amri ma la utik. Kata Abu Thalib, sayangi dirimu wahai keponakanmu, wahai keponakanku, sayangi dirimu, kasihan kamu. Disakitin terus, dihina terus. Sayangi dirimu, dan aku nggak kuat melihat kamu disakitin sama orang-orang Quraisy, saya nggak kuat. Fadhanna ar-rasul anna ammahu khajalahu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW menangis. Melihat pamannya sudah berubah. Beliau nangis, berpaling dari pamannya, pergi. Kemudian pamannya kasihan. Akhirnya dipanggil lagi. Sembari Rasulullah SAW mengatakan, jadi Rasulullah menangis. Rasulullah SAW berpaling dari pamannya sambil mengatakan, wallahi ya am, demi Allah, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, seandainya itu orang-orang Quraisy itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruqa hadzal amra, agar supaya aku tinggalkan ini dakwah. Orang-orang Quraisy itu bisa naruh matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, supaya apa? Berhenti
dakwah. Ma fa'altu, tidak aku lakukan, tidak aku laksanakan. Aku tidak akan berhenti. Hatta yudhirahullah au ahlik dunah, sampai Allah Subhanahu wa taala tampakkan ini Islam pada semua penduduk Mekah atau aku mati. Beliau nangis. Artinya aku tidak akan berhenti wahai pamanku. Walaupun mereka bisa meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan berhenti sampai Islam ini benar-benar tampak syiarnya di Mekah atau aku mati. Beliau nangis. Kemudian Abu Talib memanggilnya lagi, Aqbil ya bena akhi, kesini wahai keponakanku. Kemudian idhab faqul ma ahbabta wallahi la uslimak. Wahai keponakanku, kesini. Kemudian dirangkul oleh Abu Talib. Sekarang kamu pergi, kamu lakukan apa yang kamu sukai, kamu dakwah, dan aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada orang-orang Quraisy. Artinya aku terus akan membela kamu hatta uwassida ala turab, sampai aku berbantalkan tanah. Kata Abu Talib, sampai aku mati. Aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada orang-orang Quraisy. Inilah pembelaan Abu Talib. Ini sedikit dibahas oleh penyusun Ar-Rahiqul Maktum, walaupun ini pembahasannya adalah nanti setelah beliau diutus menjadi Rasul. Akan tetapi beliau menyebutkan sedikit tentang bagaimana sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah pembelaan Abu Talib terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Abu Talib wafat, ini merupakan sesuatu yang paling menyedihkan. Sesuatu yang menyedihkan Nabi Muhammad SAW, apalagi di tahun itu juga wafat juga istrinya beliau, yaitu Siti Khadijah. Dua-duanya yang penyokong dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Satu dengan supportnya, yang satu dengan materinya. Jadi contoh buat kita. Jadi dakwah itu kalau pengen lancar, ada yang bagian keuangan, ada yang juga bagian dukungannya, supportnya. Kalau dua ini nggak ada, lemah sudah. Rasulullah SAW seperti itu. Wafat Siti Khadijah, penyokong materinya, penyokong materi dakwah Nabi Muhammad SAW, wafat. Kemudian Abu Talib yang selalu support, yang istilahnya pasang badan untuk Nabi Muhammad SAW, wafat. Maka lemah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai apa? Rasulullah dalam munajatnya mengatakan apa? Sudah nggak bisa lagi dakwah di Mekah. Keluar kota Mekah di Taif, begitu juga. Yang diharapkan Taif itu orang-orang yang masih ada keluarga dari Mekah, masih ada hubungan keluarga. Begitu juga Nabi Muhammad diusir. Nggak ada harapan lagi, mau kemana lagi? Mekah udah nggak bisa diharapkan. Kemudian orang luar Mekah juga nggak bisa diharapkan. Beliau munajat. Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati. Aku nggak kuat lagi ya Allah. Wa qillata hilati. Aku nggak punya cara lagi ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Aku sudah hina di hadapan manusia yang di Mekah ataupun di luar Mekah udah. Ini pengaduan Rasulullah SAW. Dakwah sudah hampir 10 tahun, sudah 10 tahun ya. Kemudian yang membela dakwahnya wafat, Siti Khadijah dan Abu Talib. Kemudian berharap dari orang luar Mekah, nggak dapat juga.
Beliau nggak menyalahkan orang-orang kafir Quraisy, enggak. Beliau nggak menyalahkan orang-orang Taif, enggak. Beliau muhasabah, introspeksi diri beliau. Munajatnya sangat terkenal ini. Allahumma inni asyku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah. Diriku sudah lemah. Sudah nggak punya cara lagi. Dan aku hina di hadapan manusia. Nah, karena beliau mengembalikan kepada dirinya, akhirnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah sudah berdarah-darah dalam dakwah, sudah mentok, nggak punya cara lagi, udah lemah, nggak punya ide lagi, dukungan dari orang-orang sudah nggak ada, pasrah. Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan langsung, diundang dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, undangan khusus, dijemput dengan kendaraan, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kenikmatan ketika Rasulullah menghadap Allah. Karena disebutkan dalam beberapa kitab sirah nabawiyah tentang Isra Mi'raj, Rasulullah sebenarnya nggak mau pulang. Ketemu Allah, nggak mau pulang. Sama kan orang dalam beberapa hadis. Orang kalau meninggal syahid, orang soleh kalau meninggal dunia, orang soleh kalau meninggal dunia itu, kalau kita lihat masuk ke tempat yang sempit, kuburan, tapi hakikatnya yang dia rasakan adalah dari tempat yang sempit ini dunia, tempat yang sempit dan sumpek, menuju tempat yang luas yang nikmat, alam barzah untuk orang-orang soleh. Mereka nggak mau kembali lagi. Kata Imam Ghazali seperti itu gambarannya, kayak dari tempat yang sempit menuju kebun yang luas. Nggak mau balik lagi ke tempat yang sempit, nggak mau balik lagi ke dunia. Orang baik kalau meninggal dunia nggak mau balik lagi ke dunia. Dunia tempatnya masalah, tempatnya sakit, tempatnya sumpekan. Nggak mau kembali lagi. Kecuali orang syahid, pengen balik lagi ke dunia. Ngapain? Mau perang lagi, mau pengen mati lagi. Artinya apa? Orang mukmin kalau sudah meninggal dunia, dia sudah masuki satu alam yang enak selama-lamanya. Maka nggak mau balik ke satu alam yang ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak mau balik lagi dia. Apalagi Rasulullah SAW ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga nikmat. Tapi yang lebih nikmat dari surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nadhar ila wajhil karim. Melihat zatnya Allah itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Rasulullah SAW sudah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dalam hadrah ilahiyah, nggak mau balik lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kembali, dan kenikmatan yang kau rasakan saat ini aku jadikan ketika engkau sedang sholat. Al-halah allati syaita al-an ja'altu laka fis shalah, kata Allah. Keadaan yang engkau rasakan nikmat luar biasa ini, wahai kekasihku Muhammad, aku berikan ketika engkau sedang sholat. Makanya hiburannya Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Kalau beliau sholat, sudah nikmat, hilang itu semuanya kesumpakan dunia. Nah, ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Isra dan Mi'raj. Nah, baru setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, mulailah muncul tanda-tanda kemenangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang-orang luar Mekah yang datang dari jauh untuk haji.
yaitu orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah yang datang ke Mekah diajak sama Nabi Muhammad, mereka mau. Sehingga ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang mana mereka setiap kembali ke Madinah, mereka mengajak orang-orang Madinah. Dulu namanya Yathrib. Oleh karena itu, sebelum Rasulullah hijrah, di Madinah sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Makanya Rasulullah memilih Madinah untuk hijrah. Kenapa? Di sana Rasulullah sudah memiliki pengikut yang Rasulullah dakwahi ketika mereka datang ke kota Mekah. Inilah awal-awal kemenangan dakwah Rasulullah SAW sampai beliau hijrah. Setahun di Madinah barulah ada perintah untuk jihad atau perintah untuk melawan orang-orang yang memerangi Islam. Makanya dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu banyak sekali peperangan, baik yang diikuti oleh Nabi Muhammad ataupun yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tentang beliau SAW 42 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Dan kalau kita mengetahui bagaimana perhatiannya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa menyimpulkan posisinya Abu Thalib di mana? Posisinya Abu Thalib tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya berkat sirah nabawiyah ini mendapatkan kemantapan dalam mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan kajian sirah nabawiyah ini kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Nabi kita Muhammad SAW selalu menjadi tolak ukur kita, cerminan kita, terutama dalam meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.